kita lanjut ke materi kita, pembelajaran kita hari ini. Ibu absen boleh? Ya, Ibu. Ilin, Hadir Ibu. Kakak Suster, Hadir Bu. Mertin, Hadir Ibu. Cindy, Hadir Ibu. Jelly, Hadir Ibu. Sisi. Hadir Ibu. Oke, karena hari ini kita hadir semua, Ibu mau tanya kabar dulu. Kalau Ibu tanya kabar adik-adik harus jawab begini. Baik, luar biasa, oke? Ya, Ibu. Oke. Apa kabar hari ini adik-adik? Baik, luar biasa. Oke, terima kasih. Oke adik-adik, mungkin adik-adik mau tanya terkait materi kita hari ini itu tentang Oke adik-adik, tolong adik-adik HP-nya disimpan supaya adik-adik cepat mengerti dengan materi yang dijelaskan, ya. Oke, materi kita hari ini itu tentang PKN. Ada yang tahu singkatan dari PKN atau pengertian dari PKN? PKN itu apa? Kakak Suster mungkin bisa jawab. Pendidikan kewarganegaraan. Oke, pendidikan kewargaan negaraan. Mungkin lebih spesifiknya itu PKN adalah pendidikan kewargaan negaraan. Oke, sebelum kita lanjut adik-adik, Ibu mau membacakan atau menjelaskan tujuan mata pelajaran kita hari ini. Mungkin adik-adik mau tanya, Ibu tujuan kita hari ini itu untuk apa? Oke, Ibu akan jelaskan tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang peserta didik dapat menunjukkan dan menceritakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sesuatu kesatuan dalam bentuk keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siapa yang di sini sudah menerapkan tentang ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Saya Ibu. Oke, adik sini. Banyak pikir sembahyang pada hari Minggu. Oke, tidak ada yang non Katolik di sini toh? Tidak ada, Ibu. Oke, kita lanjut ke materi kita, yaitu tentang materi kita hari ini adik-adik, yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup. Mengapa Ibu mengambil materi tersebut? Karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu ada kaitannya dengan hidup kita. Tanpa adanya Pancasila atau kita tidak mengaitkan Pancasila dalam hidup kita itu, kita merasa diri itu hampa sekali. Karena kita punya nilai hidup itu ada di Pancasila. Oke adik-adik, hari ini kita akan membahas materi yaitu tentang nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa nilai-nilai Pancasila itu sangat penting bagi hidup kita. Oke, selanjutnya, mengapa nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup? Karena telah tumbuh dan berkembang melalui atau di dalam kehidupan bangsa Indonesia jauh sebelum Pancasila itu sudah sebelum Pancasila itu sendiri disahkan sebagai dasar negara. Adik-adik, saya mau tanya adik-adik, coba adik-adik sebutkan nilai-nilai Pancasila atau bunyi Pancasila. Siapa yang tahu di sini adik-adik? Adik Mertin? Yang selain pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Oke, ketuhanan Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini adik-adik, yang dimana ketuhanan Maha Esa adalah nilai Pancasila yang sangat luhur atau yang sudah ada dalam diri kita, yang memberikan arahan kepada kita bahwa kita itu adalah agama Katolik. Oke, yang kedua itu bunyinya apa? Oke, adik Ilin? Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang dimana kemanusiaan yang adil dan beradab ini harus dalam diri seseorang itu harus bersikap adil ya adik-adik. Jangan memilih diri atau menghakimi orang lain tanpa adanya keadilan, hanya mendengarkan. Ketiga yaitu bunyinya apa adik-adik? Kakak Suster? Yang ketiga itu persatuan Indonesia. Oke, persatuan Indonesia. Yang dimana
Anda bermusyawaratan perwakilan. Oke, terima kasih. Lalu yang kelima itu adalah Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, adik-adik, adik-adik sudah menjelaskan tadi bunyi Pancasila, yang dimana tanpa adanya Pancasila ini, kehidupan kita atau nilai-nilai tersebut itu tidak akan tumbuh dalam lingkungan kita. Oke, nilai-nilai tersebut itu tumbuh dan berkembang membentuk ciri khas keadaban bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa yang lainnya di dunia. Makanya mungkin adik-adik begini, Kak, Ibu, apa bedanya negara kita dengan negara orang lain? Itu tadi karena kita memiliki keistimewaan. Oke, adik-adik, nilai-nilai yang Ibu angkat seperti nilai, contohnya itu nilai Pancasila yang menjadi ciri khas, yaitu contohnya itu nilai Pancasila yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia adalah perilaku menghormati orang lain, seperti menghormati guru, menghormati orang tua, menghormati yang lebih tua, dan menghormati sesama. Oke, adik-adik, perilaku menghormati itu bukan hanya dilakukan kepada orang tua atau orang yang lebih tua dari kita, tetapi perilaku menghormati orang itu juga berlaku untuk semua orang, tanpa terkecuali, tanpa pandang bulu dan tanpa pandang status. Adik-adik di rumah sudah melakukan atau menerapkan perilaku menghormati yang lebih tua atau tidak di rumah? Contohnya menghormati bila orang tua sedang bicara. Misalnya juga kalau orang tua lagi menghukum atau memberikan arahan kepada adik-adik, adik-adik bertanya atau melakukan hal-hal yang aneh toh. Misalnya contohnya begini, kalau misalnya adik-adik mendapatkan masalah, contohnya kalau di sekolah, adik-adik itu tidak mengerjakan tugas, lalu guru di sekolah menghubungi orang tua adik-adik. Setelah itu adik-adik akan mendapatkan hukuman dari perlakuan yang dilakukan oleh adik toh. Setelah itu adik-adik, perilaku menghormati orang tua juga sangat penting di kalangan kalangan sekolah, yang dimana perilaku menghormati itu sangat penting karena lingkungan sekolah merupakan lingkungan primer yang memberikan pengetahuan dan teladan kepada siswa ataupun kepada adik-adik. Oke. Lalu adik-adik, selain di lingkungan sekolah juga, perilaku menghormati orang yang lebih tua juga perlu ditumbuhkan atau dikembangkan terhadap anak atau peserta didik. Adik-adik coba lihat contoh ini.
merupakan ilustrasi yang menunjukkan sikap peserta didik yang menghormati gurunya. Selain ilustrasi di atas, banyak sekali aktivitas di sekolah yang menunjukkan sikap hormat seseorang peserta didik kepada gurunya. Lalu, di dalam aktivitas memahami dan memaknai arti penting sikap menghormati guru, yaitu dapat diajukan oleh guru sebagai stimulus bagi peserta didik agar dapat menganalisis gambar yang memperlihatkan contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Mungkin teman-teman, mungkin adik-adik mau tanya sesuatu terkait perilaku Pancasila, nilai Pancasila yang ibu angkat, yaitu salah satu contohnya itu perilaku menghormati orang atau yang lebih tua. Oke, adik sini contoh ibu saya bertanya, contohnya baik ini contohnya. Kalau ada guru yang berbagi jalan seperti yang ibu kasih contoh tadi pada kami, terus ada tidak tentu apakah ada hukuman itu? Mungkin maksudnya di sini itu oke, saya akan menjawab pertanyaan dari di sini. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mari kita tepuk tangan untuk adik sini. Oke, untuk hukuman atau konsekuensi dari hal tersebut adik-adik memang tidak ada, tidak ada. Tetapi itu adalah salah satu sikap kita, yaitu sikap sombong atau egois terhadap sesama. Padahal begini toh, kita kan tahu itu orang yang tua atau itu adalah salah satu guru kita. Tetapi masa bodoh dalam diri kita itu terlalu tinggi sehingga kita tidak menghargai yang lebih tua atau menghargai guru yang sedang lewat. Apalagi kalau begini, posisinya itu adalah salah satu guru adiknya Siti tadi, guru wali kelas mungkin terus dengan sengaja adik Siti melihat guru tersebut, tetapi tapi adik Siti tidak menyapanya karena
Bukankah rumahnya hanya di belakang sekolah? Di saat tidak ada siapapun. Mereka tidak situasi lakukan. Sekarang kita sudah punya tugas masing-masing. Ayo bekerja. Indra dan Toto mendapat tugas untuk menyapu dan Oke adik-adik, Ibu sudah menayangkan atau menunjukkan salah satu nilai Pancasila yang dimana mereka saling bekerja sama. Oke, kegiatan ini adik-adik memberikan arahan kepada kita bahwa segala sesuatu yang terjadi atau kondisi apapun, masalah apapun yang terjadi di sekolah ataupun di lingkungan lain, di lingkungan rumah, kalau tidak adanya kerjasama, semuanya itu tidak akan berjalan. Oke, adik-adik pasti sudah menerapkan nilai gotong royong atau kerjasama di rumah, toh? Ya, Ibu. Oke, Ibu suka sekali kalau adik-adik sudah menerapkannya. Oke, adik-adik, Ibu kan sudah tadi menayangkan videonya, toh? Ya, Ibu. Nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan di video tersebut. Ibu mau tanya ke adik-adik, apakah gambar atau video yang ditampilkan tadi merupakan contoh penerapan Pancasila atau tidak? Contoh penerapan Pancasila. Oke, benar sekali. Video yang Ibu tunjukkan tadi itu adalah ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini. Oke, yang kedua, sikap apa yang dapat diteladani dari video yang Ibu tampilkan kepada adik-adik tadi? Sikap gotong royong, Ibu. Oke, sikap peduli, sikap gotong royong, sikap saling kerjasama, dan sikap saling toleransi. Oke, adik-adik kan ya sudah paham dengan
Oke, adik-adik jenuh atau tidak dengan materi yang ibu jelaskan? Oke, kita ice breaking dulu ya. Oke. Adik-adik diminta untuk berdiri. Oke, kita mulai ya. Ice breaking yang gampang sekali adik-adik, sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, kita mulai ya. Harus ada gerakannya adik-adik ya, harus ada gerakan, ada irama dan ada intonasinya. Kita mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Satrio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih untuk adik-adik. Silakan duduk kembali. Oke, adik-adik sudah semangat toh? Sudah, Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan atau Ibu mau mengetes adik-adik seberapa mendalami adik-adik tentang materi kita hari ini. Oke, pertanyaannya itu simpel saja adik-adik, yaitu pilihan ganda ya. Kalau Ibu membacakan soal dan jawabannya, adik-adik harus ajukan tangan kalau adik-adik tahu ya. Oke adik-adik, Ibu akan membacakan atau memberikan pertanyaan kepada adik-adik. Oke, yang pertama itu simbol sila ketiga Pancasila adalah A. Bintang, B. Pohon beringin, C. Kepala banteng, D. Padi dan kapas. Siapa yang tahu di sini adik-adik angkat tangan? Saya Bu. Oke, adik Cindy, jawabannya apa? Oke, benar sekali, tepuk tangan untuk adik Cindy. Oke, pertanyaan yang kedua. Contoh perilaku yang mencerminkan sila kelima, yaitu A. Membeda-bedakan teman, B. Bersikap egois, C. Berlaku adil kepada sesama teman, D. Tidak mau bekerja sama. Oke, adik Cindy. Berlaku adil kepada sesama teman. Oke, tepuk tangan untuk adik Cindy. Oke, jawaban yang sangat benar. Oke, soal yang ketiga. Saat memilih ketua kelas, sebaiknya dilakukan dengan A. Memaksa teman memilih calon tertentu, B. Bermusyawarah dan voting, C. Berkelahi, D. Menyuntik pilihan teman. Oke, adik Irin. B. Benar sekali tuh. Oke, jawaban yang sangat benar ya. Soal yang berikut, yaitu keempat. Contoh penerapan sila ketiga adalah A. Beribadah sesuai agama masing-masing, B. Membantu korban bencana, C. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, D. Bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Ada yang tahu? Agak susah ya? B. Ibu. Salah. Ada yang lain? C. Lanjut kita ke soal yang nomor 4. Oke. Contoh penerapan sila ketiga adalah A. Beribadah sesuai agama masing-masing, B. Membantu korban bencana, C. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, D. Bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Oke, adik Sisilia. Benar sekali, tepuk tangan untuk adik Sisilia. Oke, nomor yang kelima. Bunyi sila kedua Pancasila adalah A. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, B. Persatuan Indonesia, C. Kemanusiaan yang adil dan beradab, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Oke, adik Irin. A. Ibu. A. Kurang tepat? B. Ada Ibu. Cindy. Benar sekali. Tepuk tangan untuk adik Cindy. Oke, soal yang
sini. Teman-teman dan kakak suster dan adik nasihati yang kita berdoa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. sama-sama Salve Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Bapa